Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Armida Huyuna. Saya mahasiswi Akademi Kebidanan Burung Raya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep dasar ilmu gizi. Di mana di sini dalam konsep dasar itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada definisi ilmu gizi, ada sejarah perkembangan ilmu gizi dan pengkelompokan zat gizi. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu pengertian definisi ilmu gizi. Oke, di sini ilmu gizi didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan yang dimakan dan kesehatan tubuh yang diakibatkan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal oleh suatu organisme melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, dan penyimpanan metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ dan menghasilkan energi. Dan untuk selanjutnya itu ada sejarah perkembangan ilmu gizi, di mana sejarah perkembangan ilmu gizi ini meliputi sesuatu yang terjadi pada waktu zaman purba, yaitu manusia sudah mengenal akan pentingnya apa itu kehidupan. Ini dibuktikan dengan anggapan mereka apa pentingnya makanan untuk melanjutkan kehidupan. Pada saat itu anggapan tersebut bersifat tabu karena disertai dengan unsur-unsur medis, di mana mereka itu sangat percaya dengan hal-hal yang bersifat spiritual, bahwa makanan yang dimakan itu bisa dapat menjadi obat atau cara penyembuhan untuk suatu penyakit. Kemudian perkembangan gizi sebagai salah satu cabang ilmu ditemukan oleh Todd Hunter dengan bertitik tolak bagi fungsi makanan bagi kehidupan. Oke, selanjutnya itu untuk di Indonesia istilah gizi merupakan terjemahan dari nutrition, yaitu untuk pertama kalinya digunakan sebagai istilah ilmiah oleh Sujono D. Posponegoro pada tahun 1952 dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar Fakultas Kedokteran, yaitu Universitas Indonesia, bisa disingkat juga dengan UI. Istilah ilmu gizi sebagai terjemahan dari nutrition science secara resmi dipakai pada tahun 1955 bersama dengan masuknya ilmu gizi dalam kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1958, Purwo Sudarmo dikukuhkan sebagai guru besar ilmu gizi dan merupakan guru besar ilmu gizi pertama di Indonesia. Beliau saat ini dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia. Dengan demikian sangat disayangkan bila ada individu baik itu dari perguruan tinggi maupun praktisi yang masih menggunakan istilah nutrisi, dan mereka sebenarnya sudah menyadari bahwa kata gizi sudah menjadi terjemahan resmi dari kata nutrition. Perkembangan ilmu gizi yang pesat saat ini maupun di masa yang mendatang menuntut pola pendidikan keahlian di bidang gizi di berbagai strata. Diharapkan kiranya program pendidikan strata yang lebih tinggi diarahkan pembentukan calon peneliti untuk kemajuan ilmu gizi yang ada di Indonesia atau di masa yang akan mendatang. Untuk memperluas wawasan diperlukan dalam penataan pendidikan tinggi tenaga gizi. Jadi supaya bisa memajukan pendidikan ilmu gizi yang ada di Indonesia. Sejak Pelita II terdapat kebijakan nasional tentang perkembangan gizi di mana yang ditegaskan oleh Inpres nomor 14 pada tahun 1974, pada tahun 1976 atau 1977 terdapat kampanye pemberian vitamin A dan perbaikan gizi. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh provinsi
Pada tahun 1976, Mendagri menginstruksikan program upaya kesehatan sekolah yang dilengkapi dengan program pemberian makanan tambahan anak sekolah yang bisa disingkat dengan PMTAS. Evaluasi secara periodik dilaksanakan secara nasional selama 2 tahun sekali. Akhirnya dapat dicatat kemajuan lain berupa jaringan informasi pangan dan gizi yang saat ini berfungsi sebagai pusat atau titik pusat informasi tentang perkembangan, penyediaan dan konsumsi pangan yang berguna bagi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi program pangan dan gizi. Oke, dan itu sedikit pembahasan atau penjelasan dari sejarah perkembangan gizi di Indonesia. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengkelompokan zat gizi. Dengan semakin berkembangnya penelitian gizi, jadi ilmu gizi memiliki cabang-cabang ilmu yang lebih khusus lagi, yaitu yang pertama itu ada gizi manusia, dan yang kedua itu ada gizi masyarakat, dan yang ketiga itu ada gizi klinis, dan yang keempatnya itu ada teknologi pangan dan gizi, dan yang kelima itu ada gizi hewan. Zat gizi digolongkan ke dalam 6 kelompok utama, yaitu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Penggolongan lain mengelompokkan zat gizi menjadi 2, yaitu ada zat gizi makro dan mikro. Zat gizi juga dapat digolongkan menjadi esensial dan tidak esensial. Selanjutnya yaitu fungsi umum zat gizi di dalam tubuh ialah sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan mempertahankan jaringan-jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu mengatur proses metabolisme dalam tubuh. Dan mungkin itu saja penjelasan atau penjabaran dari saya tentang selanjutnya itu mengatur proses metabolisme di dalam tubuh. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya jabarkan tentang konsep dasar ilmu gizi. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penjabaran. See you, bye-bye.